Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. kita semuanya. Yang terhormat para narasumber, Bu Kulsum Kumaryani dari P2JK. Saya kira sudah hadir, tadi ya sudah absen. Pak Andi, Dr. Andi, gitu, dari BPJSK, Pak Wid Dartoyo dari Persi, Pak Fahrul dari Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Terutama juga ini yang terpenting nih moderator nih. Moderatornya luar biasa, Pak Usman Sumantri MSc. Tentu sebelumnya kita selalu berharap mendapatkan selalu mensyukuri nikmat Allah yang diberikan pada kita semuanya, nikmat sehat, nikmat sempat, dan tentu kita berharap setiap langkah kita itu selalu mendapat ridho dari Allah. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini adalah kegiatan webinar kolaborasi yang alhamdulillah sampai hari ini yang melakukan registrasi sudah berjumlah 3.740 ya, 340 titik kalau ini nanti ikut semua. Dan ini kelihatannya bertahap, yang webinar juga bertahap, tambah-tambah terus, tetapi kebanyakan biasanya mereka merasa lebih jelas mengikuti lewat live streaming YouTube. Kegiatan ini merupakan kegiatan seminggu 2 kali. Tema besarnya adalah isu strategis COVID-19, harapan, kenyataan, dan solusi. Saat ini adalah serial yang ke-10, ya, kolaborasi webinar. Topiknya adalah analisa biaya dan simulasi klaim pelayanan COVID-19 di rumah sakit. Tentu Bapak Ibu sekalian, ini tidak mudah. Maka dari itu, kegiatan webinar bersama ini kita backup bersama atas inisiasi Ketua IKESINDO, Bapak Supriyantoro. Maka bergabunglah kita semuanya untuk seminggu 2 kali untuk melakukan ini semuanya. Dalam webinar ini ada sekitar 19 organisasi yang cukup besar, sangat besar dan berpengaruh di Indonesia. Yang pertama yang bergabung IKESINDO, KREKI, Indo HCF, ID, PDEI, Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia, PPNI, Persi, PT Telkom, FKKMK UGM, Fakultas Kedokteran, Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat UGM, PDGI, PAEI, Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, IAKMI, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, HELVA, kemudian IPK, Ikatan Psikologi Klinis Indonesia, HARS, Himpunan Advokat Spesialis Rumah Sakit, GAKESLAB, SHSAPI, Smart Health Society, Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas, 18, APKESI, Asosiasi Peneliti Kesehatan Indonesia, kemudian yang tidak kalah pentingnya nomor 19 yang bergabung adalah ADINKES, Asosiasi Dinas Kesehatan seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian, di era surge capacity ini, gelombang besar yang terjadi, itu terjadi di mana-mana. Unpredictable. Apa yang akan terjadi? Dan kemudian kita juga tidak tahu apakah muncul gelombang kedua, apakah akan muncul gelombang ketiga. Ini ahli epidemiologi sudah menggambarkan apa yang akan terjadi saat ini dan saat yang datang. Bagaimana dengan rumah sakit? Rumah sakit tentu diharapkan ada 3 keseimbangan yang harus tetap seimbang terjaga dengan baik. Yang pertama adalah mutu, akses, dan biaya. Ketika ketidakseimbangan ini terjadi, maka ibarat kapal terbang oleng, ya, mungkin jatuh di tengah jalan dan tidak sampai ke tujuannya. Industri pelayanan kesehatannya rumah sakit itu industri yang padat dan paling rumit. Bisa dikatakan di dunia ini ada 2 industri. Yang satu adalah NASA, yang kedua rumah sakit. Luar biasa. Interaksinya banyak, padat modal, padat ini, padat itu, lebih-lebih ketika diterpa adanya badai COVID ini, tentu adaptasi rumah sakit tidak mudah. Rumah sakit harus survive. Bagaimana pasca COVID nanti ini terjadi? Nah, itu pun kita tidak jelas. Sementara keseimbangan supply dan demand di lingkungan itu belum terjadi penuh. Betapa langkanya suplai alat-alat tertentu dan juga
betapa sulitnya melakukan sesuatu untuk memperbaiki, mempertahankan kualitas pelayanan di sebuah rumah sakit. Bapak Ibu sekalian, tidak mudah. Maka diskusi hari ini, diskusi yang bagi kita semuanya menjadi sangat penting. Jangan sampai ada gap terlalu luas, jangan sampai performance, kinerja pelayanan, kinerja keuangan, dan kerja manfaat dari sebuah rumah sakit di saat krisis pun harus dijaga tetap baik, dan syukur-syukur tetap terjadi sustain, tumbuh, dan tetap sehat. Rumah sakit tidak boleh sakit. Rumah sakit tidak bisa mempertahankan mutu pelayanannya. Oleh karena itu, dimensi mutu harus diaplikasikan secara benar. Apakah dimensi mutu itu? Yaitu dimensi yang dideklarkan oleh WHO ada 7. Yang pertama, rumah sakit itu harus efektif. Nah, ini evidence based. Nah, evidence based gimana? Saat ini dunia sedang diterpa pandemi COVID yang mendadak di mana-mana. Tapi kita upayakan. Yang kedua, safe. Safety, harga mati. Safe untuk pasien, safe untuk sumber daya manusia yang bekerja di rumah sakit, safe untuk lingkungannya. Harga mati, safe. Tidak harus berupaya untuk melakukan suatu keselamatan yang baik. Without harm, tanpa kecelakaan, itu harus diupayakan oleh sebuah pelayanan publik yang namanya rumah sakit. Yang ketiga, people centered care. Patient safety, patient centered care and family menjadi sangat penting. Nah, oleh karena itu, sentuhan-sentuhan touch pada pasien diharapkan itu menjadi maksimal. Standar operating procedure, pedoman praktek klinik, dan sebagainya diupayakan untuk diaplikasikan secara benar. Timely waktu. Yang keempat, waktu. Waktu ini sangat berharga. Waktu emas tidak boleh disia-siakan. Rujukan harus baik. Rumah sakit juga harus cepat-cepat mendapatkan diagnosenya agar waktu emas ini, waktu yang sangat berharga untuk melakukan terapi, pengobatan, dan sebagainya menjadi lebih baik lagi. Equality, artinya sama, tidak memandang-pandang bulu. Untuk COVID ini siapapun itu harus dilayani di sebuah rumah sakit. Rumah sakit tidak boleh menolaknya. Kemudian tentu integriti. Di dalamnya integritas harus bukan hanya di rumah sakit, tapi integritas secara nasional itu tetap harus diupayakan. Yang terakhir baru efisiensi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kendali mutu dan kendali biaya itu harus berasaskan, anggap saja, memakai 7 dimensi mutu ini. Bapak sekalian, saya lihat ini daftar narasumbernya lumayan, bukan lumayan lagi, bagus-bagus banget. Para peserta yang hadir di sini, terima kasih atas partisipasinya semuanya. Silakan manfaatkan diskusi ini lewat webinar, bisa tanya jawab. Kalau lewat YouTube, silakan chatting ya secepatnya. Tentu kegiatan ini terekam dengan baik, Bapak Ibu sekalian. Nanti diharapkan tetap bisa diunduh di mana? Di alamat yang akan disampaikan di sini, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa menikmati secara mendalam, dan tentu sangat mungkin diskusi ini tidak satu kali. Mungkin ada lagi. Saya harapkan nanti pada Bapak Ibu sekalian, ini saya usul pada Pak Pri, saja, terutama dengan kawan-kawan, untuk melakukan sesuatu terus-menerus. Bapak sekalian, 1 detik, 3 detik, marilah kita berdoa untuk para syuhada kita, tenaga kesehatan yang telah mendahului kita. Semoga husnul khotimah. Kemudian yang kedua, kita berdoa untuk para tenaga kesehatan dan tenaga-tenaga lain yang di rumah sakit yang saat ini masih terpapar berjuang terhadap penyakit terpaparnya COVID pada tubuhnya. Yang ketiga, kita berharap mendoakan pada semua sivitas hospitalia, semua tenaga medis, semua tenaga keperawatan, semua tenaga kesehatan yang ada dimudahkan dalam melakukan pengobatannya, dalam melakukan upaya-upaya untuk menyembuhkan pasien-pasien COVID di bumi Nusantara ini. Saya pimpin berdoanya, silakan menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dengan ini saya nyatakan diskusi pada siang hari ini dengan topik analisis biaya, analisa biaya dan simulasi klaim pelayanan COVID-19 di rumah sakit saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.